Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bibit SPD selaku pengawas gugus 2 Diponegoro dan sekaligus sebagai pengawas BSD Muhammadiyah 4 dan sebagai pengawas sekolah penggerak satu-satunya yang berada di Kecamatan Jebres, yaitu BSD Muhammadiyah 4. Selamat datang Bapak, terima kasih telah mendampingi kami dalam pelaksanaan PNO periode Agustus September ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih juga atas kerawanannya. Hari ini kita mengagendakan PMO, ya, PMO periode Agustus September sekolah penggerak. Nah, nanti di PMO ini kita akan membahas, yaitu tadi topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas. Nah, topiknya adalah subtopik metode mengajar yang beragam. Dalam PMO ini nanti kita akan membahas semuanya. Jadi yang pertama, nanti kesulitan apa dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dicari sumber masalahnya dulu, pemecahannya, apa yang akan panjenengan laksanakan. Jadi ada RPL, nanti ada evaluasi, ada refleksi, akan Jadi ini nanti 1,5 jam, ya, 90 menit kita akan melaksanakan PMO. Jadi Bapak Ibu nanti akan berdiskusi bersama, kelas masing-masing nanti bisa mempresentasikan, bisa memecahkan masalah kesulitan apa yang dihadapi, kelebihan anak yang seperti apa yang dihadapi, pembelajaran yang bagaimana yang sudah dilaksanakan di kelas masing-masing seperti itu. Nah, moga Bapak Ibu sebelum PMO kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan 1,5 jam yang akan datang PMO kita berjalan dengan lancar. Ya, acara yang kedua, moga Bapak pengawas kalau ini akan memberikan sambutan sebentar sebelum kita melaksanakan PMO. Monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati para sekolah di Muhammadiyah dan Santi beserta Dewan Guru yang berbahagia. Lalu pada pertama mari kita selalu menjalankan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan PMO di SD Muhammadiyah 4 dan Santi, yang mana kita adalah satu-satunya sekolah penggerak di Kecamatan Jebres. Mari kita maksimalkan tugas-tugas kita agar kita bisa melayani putra-putri kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema implementasi pembelajaran di kelas, ini nanti kita fokus di dalam memberi pelayanan kepada peserta didik agar bisa lebih maksimal. Kemudian metode mengajar yang beragam. Kaitannya dengan itu nanti bisa biar tidak terlalu jauh dari apa yang kita rencanakan, perlu saya sampaikan bahwasanya metode pembelajaran apa saja di dalam kurikulum Merdeka. Ada 4 model pembelajaran. Rekomendasi implementasi kurikulum Merdeka. 4 model pembelajaran itu yang pertama adalah Project Based Learning atau PBL. Kemudian yang kedua Project Based Learning atau PJBL. Yang ketiga Discovery Learning atau DL. Dan yang keempat Inquiry Learning. Dari 4 metode mengajar itu nanti yang akan kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka yang ada di SD Muhammadiyah 4 dan Santi, dan nanti juga pengimbasannya
kita mendapat amanah juga pengibasan pada SD yang lain. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dari Kemendikbudristek sudah menyerahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Maka Bapak Ibu di sini sebagai ujung tombak bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di Korwil Kecamatan Yildiz. Kita bahu-membahu saling berkolaborasi, kita belajar melalui PMN, ada kesulitan apapun kita harus berkolaborasi dan berkoordinasi. Nanti tentang bagaimana program based learning, project based learning, discovery learning, dan inquiry learning nanti akan kita sampaikan bagaimana nanti setelah Bapak Ibu berdiskusi penerapannya bagaimana tentang program based learning, project based learning, discovery learning, dan inquiry learning nanti kita bahas setelah nanti kita masuk pada materi metode mengajar yang beragam yang diterapkan di SD Muhammadiyah 4 Kadansan. Demikian dulu sambutan saya. Nanti sambil berkembang, tadi telah sampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya kita nanti untuk berdiskusi, memecahkan masalah, menyamakan persepsi di dalam penerapan pembelajaran di kelas masing-masing. Kita sudah kelas 1, 2, dan kelas 4, 5. Maka baru-baru ada kelas sebaya. Nanti guru kelas 1 berkolaborasi dengan guru kelas 2, kemudian kelas 4 berkolaborasi dengan guru kelas 5. Mengapa demikian? Karena itu fasenya adalah sama. Jadi nanti di dalam pembagiannya pada CP itu nanti, oh ini sudah diajarkan di kelas 1, sudah diajarkan di kelas 4, nanti tinggal melanjutkan pada kelas yang selanjutnya. Demikian pula ada catatan-catatan kelas 1 yang belum tuntas tentang CP ini, kelas 4 yang belum tuntas CP ini, itu adalah menjadi kelas selanjutnya yang nanti untuk menyelesaikan. Maka kita bahu-membahu dari Kemendikbudristek tentang CP itu memang kita harus bisa menuntaskan dengan harapan dengan metode mengajar yang beragam. Kita yakin dan yakin pasti kita bisa meningkatkan dari prestasi anak didik kita. Jadi ya sambutan saya untuk selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara dan nanti kita lanjutkan untuk diskusi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibi telah memberikan sambutan beserta gambaran untuk pelaksanaan PMO yang mana kita mengambil topik implementasi pembelajaran di kelas. Saya akan memberikan sedikit, yaitu sifat dengan implementasi seperti apa dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, dari sini, di sini. Jadi ada pertanyaan, ya, pertanyaan yang nantinya panjenengan ketahui dan harus dijawab. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran. Jadi bayangan kan mesti seperti itu dulu ya. Implementasi itu sebetulnya apa? Yang kedua, bagaimana implementasi dalam kegiatan belajar mengajar? Bagaimana, berarti apa yang harus dilakukan? Terus yang ketiga, langkah-langkah implementasi pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Jadi seorang guru memang harus tahu bagaimana langkah pembelajaran. Jadi panjenengan ketika nanti mengajar di kelas itu tahu jajannya pinter, seperti itu. Memang sudah lama panjenengan menjadi guru ya, ngajarnya ya seperti itulah. Nah, bagaimana kita bisa merubah pembelajaran yang berada di kelas? Yang keempat, apa saja komponen dalam proses pembelajaran? Ada komponennya nanti. Terus yang kelima, metode apa yang digunakan? Nah, metode-metode nanti juga akan dijelaskan. Terus contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Karena kita
sekolah penggerak, dan juga sekarang adalah kurikulum merdeka yang mana harus kita laksanakan dan kita implementasikan. Yang kedelapan sama tadi, kedobelan gitu ya. Apa saja metode sama yang nomor 5, nanti kita lopati. Yang ke-9, bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Nah, di panjenengan besok ketika panjenengan, oh ternyata seperti itu cara mengelolanya, bagaimana anakku di kelas rame atau tidak, bisa mengkondisikan anak atau tidak. Nah, di situ. Terus yang ke-10, bagaimana peran guru agar siswa dapat belajar secara optimal. Nah, ini yang nanti akan kita pecahkan bersama, yang sudah panjenengan praktekkan di kelas panjenengan masing-masing itu seperti apa. Sudah lengkapkah dari ke-10 ini? Sudah berubahkah pembelajaran di kelas panjenengan semua? Ya, seperti itu. Ya, kita lihat sini. Nah, yang pertama, pengertian implementasi pembelajaran. Pengertiannya apa? Implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan. Jadi proses bagaimana panjenengan itu bisa meletakkan pada diri siswa, ya, pada diri siswa agar siswa itu bisa melaksanakan aktivitas, ya. Nah, bisa melaksanakan aktivitas atau mengharapkan perubahan. Ya. Selanjutnya, terus bagaimana implementasi dalam kegiatan belajar mengajar? Ini perantara dulu ya, pengantar. Biar nanti panjenengan aku kon diskusi kon ngomong apa to ning kelas. Nah, gitu loh maksudnya. Nggih. Nah, mungkin kalau yang kelas 1 Pak wis paham. Oh, PMU ki koyo ngene aku kudu ngene. Tapi yang lain kan belum. Nggih. Jadi tidak apa-apa pengantar. Harus ada materinya terlebih dahulu. Betul ya? Ya, suruh berdiri, berdiri ya Pak, apa-apa, ya. Terus di sini ada bagaimana implementasi dalam kegiatan belajar mengajar. Implementasinya seperti apa? Yang pertama, perencanaan institusional, ya. Organisasi belajar, menggerakkan anak didik, supervisi dan pengawasan penelitian. Nah, di sini ada pengawasan, ada penelitian. Jadi bagaimana cara jenengan nanti menggerakkan siswa supaya anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan maksimal. Ya, ada supervisinya, ada pengawasannya, pengawasannya itu harus ada. Yang kedua adalah tahap pengelolaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu antara lain pengorganisasian, kepemimpinan, ya, menggerakkan, pengawasan dan mengkontrol. Jadi kontrol bocah-bocah itu. Organisasi piye caranya anak nanti bisa mengelompokkan cara belajarnya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini. Langkah-langkah implementasi pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah jelas harus melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini harus melibatkan siswa aktif. Nah, siswa ini hanya menangguai, orang aktif nanti tidak bisa. Yang kedua, menarik minat dan perhatian siswa. Contoh kalau pagi, supaya minat anak-anak ini awak-awak dhewe, kita itu harus bagaimana? Nah, orang anak-anak rame sendiri, tapi ini nama boten, mesti rame sendiri di situ. Nah, jadi orang-orang nggak aktif, sakarepe dhewe. Yang ketiga adalah memberikan motivasi siswa. Bagaimana agar anak itu termotivasi untuk belajar. Nah, orang males. Tekan sekolahan nanti berkontrol orang dicocoke. Anak-anak tidak ada motivasi. Bagaimana? Oh, guruku cantik.
Berarti satu persatu siswa diberi pelayanan yang baik. Siji wong mudeng, jangan sampai didukani, diseneni. Kowe piye kok wis diterangke dari tadi kok ora paham-paham. Nah, tak boleh. Harus memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Ya, individu. Nah, per individu. Yang kelima adalah menyiapkan dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Panjenengan besok media apapun bisa jenengan, tidak harus dengan laptop nayangke gambar, ya. Media banyak sekali. Jenengan sekarang sudah bisa kayak kertas, anak-anak kayak kertas cilik-cilik. Bagaimana membuat peraturan di kelas? Peraturan tulis diri. Ketika kalian rame menulis neng kertas apa, tempelnya di dinding, bisa ditempelkan di dinding itu. Gawe kertas itu tempelnya, anak satu persatu suruh nulis, menulis. Oh mesti ini kan, berarti saya nulis satu coba dibaca. Ketika melanggar hukumannya apa? Boleh nggak apa? Itu kesepakatan kelas. Jadi bisa ditempelkan di dinding, kasih kertas-kertas di situ. Ya, seperti itu. Jadi bisa menyiapkan menggunakan berbagai media itu dalam pengelolaan ya pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, nah di sini apa saja komponen dalam proses pembelajaran? Komponen itu apa? Siapa atau apa yang harus dipersiapkan? Komponennya yang pertama adalah guru pendidik. Di kelas nek ora nek gurune piye sing arepan belajar, ya. Yang kedua adalah siswa. Tentu saja siswa nih. Nek wis guru siswa lha sing bilang sapa? Kan gitu. Seperti ini. Saya sebagai guru bisa dia sementara Pak Bibit juga seperti itu, panjenengan adalah di sini sebagai siswanya. Ini diupayakan saja, ya. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan belajar tadi supaya apa? Nah, anak tujuannya aku ulangi anak-anak piye to. Bukan tujuan topik yang harus disampaikan, yaitu nanti berbeda. Terus yang keempat adalah bahan pelajaran. Bahan yang disiapkan apa? Nah, apa nganggo kertas, apa nganggo buku, apa nganggo gambar, apa pakai cerita, itu ada bahannya, ya. Di situ bahan pembelajaran. Terus yang kelima ada kegiatan. Di kelas setelah panjenengan menyiapkan bahan tadi, terus mengadakan kegiatan. Di kelas ini kegiatannya tadi apa? Apa diskusi, ya tak? Nah, apa berkelompok, ya. Nanti di belakang ada. Apa anak suruh bercerita di depan dengan materi yang sudah panjenengan sesuaikan dengan jadwal atau mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang keenam adalah metode pembelajaran lain. Metode pembelajaran yang bagaimana? Yang sesuai dengan pelajaran yang akan disampaikan. Yang harus disampaikan mau adalah ini, panjenengan harus punya metode. Jadi ketika masuk kelas ini metode sudah panjenengan siapkan. Orang sampai kelas bingung, apa lagi? Aku kudu mulang piye? Nggak boleh seperti itu. Jadi harus benar-benar disiapkan. Media pembelajaran. Nah, media kan macam-macam. Di situ ada pojok buku ketika bahasa Indonesia suruh baca, pojok baca, gitu. Dan medianya itu apa saja? Banyak media yang digunakan untuk pembelajaran efektif. Kalau sumber belajar, panjenengan gunakan buku apa? Ya? Misalkan membuka laptop, video, kan pasti ada sumbernya ya. Bisa. Terus evaluasi. Nah, fungsinya ada evaluasi. Setelah dilaksanakan komponen 1 sampai dengan nomor 8 dievaluasi. Evaluasi ini bagaimana anak itu bisa menerima pembelajaran yang panjenengan sampaikan. Tahu tak ulang, berarti panjenengan harus mengevaluasi mana anak yang belum paham, mana anak yang sudah paham. Nanti evaluasi. Besok berarti kalau pembelajarannya anak kok jadi 50%, berarti besok harus lebih meningkat persenan yang sudah paham tadi untuk pembelajaran evaluasi. Terus situasi atau lingkungan juga mendukung. Kelasnya kira-kira reget oporse, menyenangkan atau tidak, itu adalah faktor utama. Masuk kelasnya adalah kotor, anak-anak malas kelas
sebagainya. Nah, ini situasi kalau pembelajaran di kelas seperti itu. Kalau di kelas ya beda kalau di luar. Kalau di luar panjenengan mencari tempat yang nyaman untuk belajar sebetulnya sangat banyak sekali. Lanjutkan di sini. Nah, sekarang metode apa yang digunakan dulu dalam proses pembelajaran? Nah, yang pertama adalah demonstrasi. Ini yang biasa dilakukan, biasa demonstrasi atau ceramah ya. Demonstrasi, ya Pak Nana tunjukkan. Nah, kalau ceramah sudah terbiasa dirubah. Ya. Yang kedua adalah metode diskusi. Bagaimana anak dikelompokkan berdiskusi, dikei satu gambaran, ya gambaran. Diskusi dilanjutkan dengan debat. Karena mesti pendapat saya beda tentang gajah atau tentang apa tentang satu ya, gitu kan. Nah di situ. Terus ada metode jigsaw. Ini metode jigsaw dibagi dalam kelompok. Jigsaw. Ya, ada istilah baru jigsaw ini dibagi dengan kelompok masing-masing. Di kelompok E dikei kasus, ya tadi kasus di kelompok A bisa jadi anak-anak bisa memecahkan masalah dengan diskusi itu, terus nanti anak bisa istilahnya maju menyampaikan pendapatnya. Jadi menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan di depan. Nah, tuh. Terus selanjutnya adalah metode karya wisata. Senang banget. Selain outbound, pembelajaran di luar kelas, ya. Ini sangat menyenangkan sekali. Nah, seperti itu. Terus ada metode resitasi. Adalah penugasan. Penugasan bisa. Penugasan itu tidak harus banyak-banyak kayak tugas, tapi juga tidak langsung halaman ini halaman ini besok dibawa dicocokin seperti itu. Nah, penugasan itu misalkan besok anak-anak masuk pertama menata buku, nah tugas membaca, nah itu tugas besok memimpin doa di depan, nah itu juga penugasan, ya. Jadi penugasan tidak harus dengan PR yang banyak sekali. Nah, selanjutnya adalah contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana upaya guru bisa menanamkan karakter anak di kelasnya. Nah, menerapkan nilai Pancasila, norma-norma pada siswa. Nah, contohnya sekarang masih banyak bulian. Nah, piye caranya guru menanamkan ke anak-anak orang bulian, ya? Tidak terjadi pencurian, tidak terjadi kenakalan, praktek tangan bagaimana? Masih ada di sini. Normal. Jadi memang guru ini harus bukan ditiru. Bagaimana supaya kita bisa ditiru oleh anak-anak? Tentu saja tiru yang baik, bukan tiru yang jelek. Ya. Yang kedua adalah karena kita sebagai guru beserta orang tua, di rumah juga orang tua sangat berpengaruh. Ya. Mengajarkan tata krama kepada anak-anaknya. Kita juga seperti itu dari guru, juga jadi orang tua karena di kelasnya masing-masing, di sekolah kita sendiri, ya. Tata kramanya terhadap yang sepuh bagaimana, terhadap muda yang bagaimana, terhadap adiknya bagaimana, kan itu harus ada tata krama. Lanjut, apa yang perlu dipersiapkan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Guru kudu nyiapke apa to di situ. Perlu memahami karakter lain. Kemarin sudah ada yang di sana adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada. Panjenengan tentunya sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang di sini, ya. Jadi anak itu memahami karakter potensi yang dimiliki oleh siswa lebih mudah memiliki materi esensial yang disampaikan ke siswa. Ya. Terus yang kedua, dengan begitu kan guru dapat menumbuhkan semangat belajar anak. Nah, ini, jadi yang dipersiapkan memahami karakter. Jadi panjenengan ketika karakter si A senengane maca, karakter si B senengane nyanyi, karakter si B senengane bercerita, karakter si C senengane berolahraga, gitu. Nah, berbeda-beda karakter anak itu, seperti itu. Nah, cara mengelola kelas yang baik. Bagaimana cara mengelola kelas yang baik selama ini? Nah, ini Pak Tomo kelasnya bersih ini Pak Tomo. Nah, cara mengelola kelas yang baik. Kelas bersih
Yang kedua, menguasai materi pembelajaran. Arek lebu kalau tidak menguasai pembelajaran yang akan disampaikan dan bagaimana? Ya kan? Harus menguasai, mulang sih apa? Pelajari oke. Paling tidak sebelumnya orang nanti dibaca dulu. Nanti biar tidak salah untuk menyampaikan ke anak. Yang ketiga, metode belajar yang pas. Anjana sudah mengambil topik pembelajaran, bahan pembelajaran berarti metode yang pasti apa ya? Bingung mata pelajaran uji. Nah, kan harus tahu di situ. Yang keempat, mempersiapkan siswa dengan baik untuk belajar. Anak-anak bersiap apa belum? Nah, tadi ada pengondisian siswa. Ya. Terus yang kelima, membangkitkan semangat sejak awal pembelajaran. Anak-anak bersemangat belajar itu piye kurang lutut, jak sinau ngalamun bujur dan lain sebagainya. Nah, di situ harus bisa membangkitkan semangat. Yang keenam adalah fasilitas belajar. Fasilitas yang didapatkan anak itu apa? Biar asik dalam pembelajaran. Nah, kelas dengan gunake metode tadi, alatnya tadi, dulu kertas kayak kertas coba gambar. Anak-anak mendiskusikan apa? Ya, bisa seperti itu. Jadi nanti panjenengan yang paling pokok adalah memahami karakter anak tadi. Nah, selanjutnya peran guru agar siswa dapat belajar secara aktif. Peran guru adalah paling utama. Bagaimana untuk meningkatkan pedagogis panjenengan itu. Jadi panjenengan itu bisa meningkatkan kemampuan mengajar panjenengan sendiri di depan anak-anak ketika di kelas. Nih pedagogisnya. Nah, jadi panjenengan nanti bisa aku mulai kelas ini aku kepiye. Jadi sudah memahami dulu keterampilannya. Dan punya keterampilan. Coroku nanti seperti ini. Aku menggunakan metode seperti ini agar anak nanti bisa tenang seperti ini. Panjenengan bisa untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Yang kedua adalah membangun hubungan baik dengan siswa. Hubungannya aktif. Nah, jadi anak orang benci, orang anyel, senang dalam belajar. Meningkatkan kompetensi teknologi. Contohnya, panjenengan sudah bisa untuk mengaplikasikan IT, laptop, raketan monggo kita belajar bareng-bareng. Karena zaman sekarang itu semua lewat HP juga bisa untuk IT, isi link, pembelajaran dan lain sebagainya. Itu zaman sekarang sudah menggunakan IT. Jadi monggo nanti kita belajar bareng-bareng agar di sekolah kita ini bisa menggunakan digital, ya, jadi digital nanti. Nah, terima kasih. Nah, di sini bahan untuk kita berdiskusi pada PMO hari ini adalah bayangannya panjenengan dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, seperti itu. Nanti monggo saya pengen ngerti perso pembelajaran seperti apa yang sudah panjenengan laksanakan di kelas. Panjenengan nanti sudah bisa membayangkan. Jadi pembelajaran bergerak dengan metode yang beragam seperti apa? Ya, nanti per satu kelas satu dulu ya. Kelas satu dulu nanti. Kelas satu ada bulan dan bulan, terus nanti lanjut kelas 2, terus lanjut kelas 4, terus lanjut kelas 5. Tidak usah panjang-panjang, langsung disampaikan pembelajaran seperti apa. Dan nanti setelah disampaikan semua, nanti yang kedua diskusi selanjutnya adalah kesulitan apa yang didapat. Itu nih. Ya, kata kita Pak. Sampaikan seperti itu. Oke. Enggak, nanti diurutkan saja. Enggak, nanti biar Pak Bibit nanti memberikan setelah itu Pak Bibit memberikan masukan dan guru untuk menyampaikan dulu pembelajaran seperti apa yang sudah disampaikan dengan masing-masing. Mungkin sebelum diskusi saya tambahkan seperti tentang apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi tentang pembelajaran, metode pembelajaran, ada diskusi, ada debat, jigsaw, studi kasus, karya wisata, presentasi. Ini nanti akan kita kemas menjadi 4 metode yang diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Ya, jadi nanti muaranya dari beberapa metode itu akan kita kemas. Ada metode yang saya sampaikan di depan, ada problem based learning, project based learning, discovery learning, dan linguistic learning. Jadi nanti beberapa metode itu
akan kita kemas menjadi 4. Oh, inilah penerapannya nanti. Kemudian yang kedua saya nambahkan bahwa itu tentang kompetensi guru. Nanti telah disinggung yaitu kompetensi pedagogi. Ini adalah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2626 garis miring B garis miring HK 0401 2023. Ada 4 kompetensi Bapak Ibu. Itu yang harus panjenengan kuasai. Tadi telah disinggung tentang kompetensi pedagogi, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Itu kuncinya. Tadi telah disinggung juga tentang pembelajaran yang berpusat pada anak atau berdiferensiasi. Itu kuncinya di situ dan muaranya adalah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi udaranya permasalahan nanti ke sana. Sedikit saya tambahkan sebelum nanti ke metode pembelajaran sekitar 2 menit ya, tentang gambaran profil based learning itu apa. Itu metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan, tadi telah diungkapkan, untuk berdiskusi, yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi. Itu gambaran problem based learning. Problem itu berarti permasalahan yang harus didiskusikan anak. Jadi intinya anak itu sudah punya potensi masing-masing. Maka tadi disampaikan karakter anak itu berbeda-beda. Inilah tugas kita, memberi pelayanan kepada anak-anak secara individu. Maka nanti yang lebih tepat itu jumlah siswa per kelas itu tidak lebih dari 20. Itu nanti agar kita itu bisa memberi pelayanan secara maksimal. Kemudian yang discovery atau inquiry adalah memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Jadi 4 metode tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi dikemas menjadi 4 macam metode tadi yang kita terapkan nanti di dalam pembelajaran di kelas. Contoh dari inquiry Bapak Ibu, bahwasanya ketika siswa diminta untuk membuat sebuah proyek tentang perubahan cuaca misalkan, atau tentang makanan atau segala macam, mereka akan mengumpulkan data cuaca. Kalau misalkan tentang cuaca, dia akan mencari tentang data cuaca. Bisa melihat, misalkan di dalam tayangan setiap hari di TV, itu kan perakiraan cuaca besok dan sebagainya. Dari berbagai sumber menganalisis pola perubahan cuaca dan menyajikan hasil penelitian mereka. Itu contoh dari pembelajaran inquiry. Kemudian model pembelajaran yang inquiry tersebut dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Jadi anak nanti akan berusaha mencari sumber, juga mungkin mencari Google di internet. Maka tadi disinggung oleh kepala sekolah, kita dalam zamannya di era sekarang, jangan takut untuk mencoba untuk belajar bisa menguasai IT dengan sebaik-baiknya. Itu tambahan saya. Silakan untuk berdiskusi. Gambaran-gambaran dari metode yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah yang sudah biasa kita terapkan di kelas nanti dikemas di dalam kurikulum mereka menjadi 4 metode. Itu tambahan saya. Silakan untuk dilanjutkan pembagian diskusi. Nanti kita, atau mungkin sebelum diskusi ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Pak Dodi ada yang ditanyakan atau yang lain, atau diskusi dulu. Oke, sudah. Oke, saya kembalikan pada Bu Kepala Sekolah. Terima kasih. Oke, monggo Bapak Ibu untuk menyampaikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Nanti panjenengan akan menemukan kesulitan, ya, kesulitan apa, permasalahan, kendala apa, dan nanti penyelesaiannya bagaimana, terus tidak lanjutnya nanti seperti apa. Monggo diawali dengan kelas 1 sudah mau? Monggo.
pembelajaran, yaitu membuat kartu kata supaya anak-anak di saya berikan sebuah kelas kecil, anak-anak menulis seperti contohnya saya mulai dari huruf B dulu, mereka menulis terserah apa saja, boleh nama, boleh nama hewan atau kata-kata bebas terserah. Mereka ketemunya apa, saya suruh menulis. Kemudian kemarin saya juga membuat awan kata. Jadi saya membuat awan, saya tulis huruf B dan C. Kemudian yang perempuan saya suruh menulis huruf B, terserah menulis apa saja di papan tulis, masuk satu persatu. Kemudian yang laki-laki menulis C, terserah juga mereka mau menulis apa saja, biar mereka bisa aktif. Dan itu menurut saya lebih efektif daripada saya harus buka buku ini, kalian saya dikte, karena saya juga coba dikte, itu malah lebih tidak efektif menurut saya, gitu kata saya. Kalau untuk matematika, kemarin saya coba pecahan penjumlahan sederhana itu rata-rata bisa. Saya suruh maju satu untuk penjumlahan 10 rata-rata bisa. Walaupun berpikirnya agak lama, tapi dia bisa menjawab bisa. Gitu. Langsung saja untuk disampaikan untuk kesulitan anak yang kurang langsung saja. Kalau Tidak double. iya, kalau kesulitannya kemarin yaitu anaknya harus maju mungkin lama banget, apa ya, terus apa ya gitu. Tapi saya pancing, saya coba yuk dipikir nama teman boleh, gitu saya dia bisa menulis. Awalnya harus begitu gitu. Terus ada kemarin kayak nulis cacing, endingnya dia nggak ditulis, dia cuma cacing, gitu kan, cacing berarti materi opo, nah gitu itu bisa gitu kalau bahasa kita. Itu solusi. Iya, solusinya saya bukan, saya pancing. Berarti kan yang kurang tadi sudah diberikan solusinya, jadi pemecahannya. Tuh, jadi kan permasalahannya anak belum bisa lengkap. Nah, setelah itu tindak lanjutnya nanti anak-anak diberikan Saya pancing. diberikan. Akhirnya nek bisa diajar dulu pelan-pelan. Oh ya, terima kasih. Jadi tepuk tangan agak burahnya. Monggo dilanjut langsung dengan Bu Wulan. Langsung saja Bu, sampaikan terus permasalahannya apa, solusinya bagaimana, tindak lanjutnya juga disampaikan sekalian biar matulane yang nyatet langsung gitu, nanti bisa mengulang lagi. Untuk kelas 1B awal tahun ajaran baru itu kemarin saya diagnosa awal dengan melalui diagnosa awal untuk mengetahui kemampuan siswa secara awal. Terus untuk kelas 1 itu kurikulum merdeka itu tidak boleh dikte ternyata. Nah, saya kemarin juga konsultasi ke dengan teman sejawat itu. Dengan awal ini saya masih belum paten-paten untuk anak-anak, baru 2 suku kata. Jadi belum paten misalkan K, Eng gitu belum. Jadi awal ini masih 4 huruf belum ada patennya, misalkan ada 6 huruf. Jadi belum ada yang paten-paten gitu. Terus untuk berhitung dan matematika itu kemarin saya mencoba untuk mencongak kepada anak-anak, ternyata lebih seru. Itu aja. Kendala yang dialami? Kendalanya setelah dilakukan diagnosa awal itu masih ada beberapa anak. Tahun ajaran baru ini ada 4 anak yang untuk membacanya masih kurang. Tapi nanti ada pembinaan lebih khusus di jam 2 pembelajaran. Solusinya berarti itu ya, karena tidak lanjut ya sudah berarti ya. Ya, terima kasih Bu Wulan. Tentunya kalau kelas 1 memang dalam hal baca kemarin saya di koridor ya sama Bu Wulan juga nih pembelajaran dari PAUD, karena anak-anak itu tidak semua sama bisa baca ini, belum bisa. Jadi anak-anak misalkan khusus untuk baca itu tidak boleh dipaksakan. Jadi harus pakai kartu juga suruh menunjukkan karena berbeda-beda untuk kemampuan anaknya itu sendiri. Jadi terima kasih untuk Bu Wulan. Berarti Bu Wulan kemarin sudah menyimak dan bisa menyimpulkan
diimplementasikan berarti diimplementasikan di kelas ya, karena kemarin juga kita melaksanakan workshop yang kemarin juga di Covid jam 8 sampai jam 3 ya. Tiga alhamdulillah berarti bulan sudah bisa untuk yang pertama. Oke, terima kasih bulan. Dilanjutkan untuk kelas 2. Monggo kelas 2 dulu Bu Yeni. Monggo. Saya di kelas 2A Bapak. Saya di dalam kelas saya mengajarkan masih fokus dalam saya mengajar kelas 2A pada tahun ini. Saya masih fokus metode cerita Bu, karena kelas 2 sekarang itu masih banyak yang belum mempunyai tanggung jawab dalam belajar. Maksudnya dalam pembelajaran di kelas itu anak-anak masih banyak yang kurang tanggung jawab dalam memperhatikan pelajaran di dalam kelas. Maka dari itu saya memberikan suatu cerita tentang bagaimana jadi anak yang soleh, bagaimana jadi anak yang bisa masuk surga seperti itu. Kemudian saya juga saya implementasikan ke matematika, ke PKM tentang pengembangan di sila-sila Bapak. Kemudian untuk matematika misalnya kalau kamu tidak jadi anak yang soleh, kalau minta sangu otomatis sesuai dengan apa yang dikasihkan sama ibu, sama bapak. Berapa uangnya? 10.000 itu misalnya nolnya berapa? Kemudian kalau ribuan, ratusan itu nolnya berapa? Seperti itu Bapak. Jadi saya di kelas 2 ini mengarah ke cerita, mengarah ke berikan suatu saran-saran agar anak kelas 2 yang sekarang ini bisa tanggung jawab sebagai murid sudah masuk di kelas 2. Karena mungkin bukan saya saja yang merasakan kelas 2 pada hari ini, Bapak Ibu bidang studi juga mungkin merasakan anaknya lain dari yang lain. Jadi saya fokusnya ke cerita dulu, mendidik agar anaknya jadi anak yang soleh, taat, bisa menurut kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah. Seperti itu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yeni, karena di sini kelas 2 untuk kurikulum merdeka kan baru awalan pertama mungkin, makanya untuk hari ini semua kita ikut sertakan biar nanti untuk yang sampel yang akan datang Bapak Ibu guru nanti bisa menyampaikan permasalahannya semua. Jadi bagaimana cara mengajarkan di kelas yang sudah saya sampaikan apa. Tentunya dari Bu Yeni tadi, walaupun fokusnya sudah, karena kita sudah kalau di kelas 2 memang masih dalam fase akhir Pak. Lanjutannya yang ada di kelas 1. Jadi monggo Bu Yeni berinteraksi atau berkolaborasi dengan kelas 1 yang kemarin. Kolaborasi disampaikan anak yang kemarin seperti ini, panjenengan harus melanjutkan di fase A, yang mana pembelajaran jika anak sudah mencapai capaian pembelajaran berarti kan harus dilanjutkan kan seperti itu. Nah ini kolaborasi ini sangat penting bagi nanti Bu Yeni untuk mengawali pembelajaran di kelas 2. Karena materi memang harus sesuai dengan materi nih, walaupun pembelajarannya itu dengan cara yang berbeda. Ya, tapi harus disesuaikan. Fokus juga fokus, tapi semua materi itu harus disampaikan kepada anak sesuai dengan materi yang panjenengan sampaikan di waktu itu. Di kelas itu hari ini misalkan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan
di situ. Jadi fokusnya dalam pembelajaran dalam mata pelajaran yang disampaikan. Seperti itu ya Bu ini ya. Sesuai CP-nya. Jadi CP memang harus, jadi buku kita memang belajarnya buku dulu ya Pak. Setelah buku panjenengan menyesuaikan untuk CP-nya. Oh berarti CP-nya ini kan gitu. Jadi harus disampaikan. Fokus boleh, tetapi jangan meninggalkan. Dan kado seperti itu ya Bapak ya. Jangan meninggalkan itu, tetap digunakan. Terima kasih Bu Yeni. Jadi sudah ada solusi ya. Ya solusinya ini masih awal, berarti nanti harus ada solusi yang lebih baik lagi ya. Oke, monggo dilanjutkan untuk Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 2D Bapak. Saya akan menyampaikan yang pernah saya sampaikan di kelas 2B, karena ini untuk kurikulum merdeka itu di kelas baru awal 5 kelas 2. Makanya saya juga kemarin berusaha untuk mengimplementasikan kepada anak-anak. Kemarin saya coba untuk berdiskusi, walaupun hasilnya atau proses pengerjaannya itu anak masih belum begitu fokus terhadap kelompoknya, karena masih ada beberapa anak itu yang agak kalau dibilang bandel ya agak bandel, karena belajar itu juga agak sulit, tapi saya juga maklum dia namanya juga anak. Namun saya tetap menunggui mereka Pak, saya dekati yang anak yang seperti itu. Nah bagi anak yang sudah diselesaikan bisa, itu anak juga merasa senang Pak. Nah itu terutama materi yang saya diskusikan kemarin itu pelajaran pendidikan Pancasila, khususnya yaitu sila kelima. Dari sila kelima itu anak-anak saya suruh untuk memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah kebetulan di kelas saya itu saya bagi 5 kelompok Pak. Jadi kelompok 1 memberikan contoh dari sila ke-1, kelompok 2 juga sila kedua, kelompok 3, 4 dan selanjutnya seperti itu. Walaupun kemarin di awal anak-anak itu masih kesulitan, namun ada beberapa anak yang bisa memberikan contoh mencari sendiri Pak, ada yang bisa menemukan sendiri. Nah kebetulan waktunya karena sudah hampir habis, itu anak-anak saya persilakan untuk membuka buku Pak, mencari contoh di situ boleh sebagai acuan. Nanti selengkapnya anak-anak bisa mencari contoh sendiri. Itu yang kemarin bisa saya praktekkan di kelas 2B Pak. Hanya itu yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Ami untuk mengawali kelas 2 di kurikulum merdeka. Pokoknya saling belajar ya Bu ya. Jadi saling belajar, nanti tetap kolaborasi juga dengan kelas yang di bawahnya. Kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi yang termasuk Jawa tadi. Nanti Bu Bulan juga bisa dengan Bu Rahman ya. Bu Rahman, kalau Bu Yeni yang kelas 2 itu karena naik fase, walaupun masih fase A, tapi kan peningkatannya sudah naik ya. Dan ini kolaborasi akan ditingkatkan. Mungkin pembelajarannya belum bisa maksimal juga karena baru awal untuk pengenalan kurikulum merdeka. Nanti buat tiga jangan lupa tadi solusinya, kesulitannya, gitu kan. Nanti di situ. Ya, terima kasih untuk Bu Ami. Terima kasih yang menyampaikan. Sekarang kelas 4. Kelas 4 dulu. Kelas 4 Pak Dodi C. Pak Dodi dulu aja, nanti baru buat tiga. Buat tiga sudah dikasih. Berarti kalau menyampaikan harus ngetik sendiri. Salam kepala sekolah. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk yang disampaikan dulu, yaitu tentang metode-metode tadi. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin masih ada yang belum paham terkait metode-metode tersebut, karena memang metode-metode tersebut
ya. Jadi memang basicnya masih lama, masih jigsaw dan seterusnya. Nah, untuk Bapak Ibu memang penerapannya metode pada modul ajar itu nanti yaitu adalah tergantung dari mata pelajaran yang ada. Seperti kayak kemarin IPAS itu bisa menggunakan discovery learning atau project learning. Nah itu seperti kemarin yang saya terapkan, mungkin saya berkolaborasi dengan Bu Atika terus karena saya dengan kelas 4 itu A dan B itu saling curhat, bukan curahan hati. Memang komunikasi terus berjalan seperti itu. Seperti kita kemarin project ada perubahan CP, memang ada perubahan di dalam yang tahun kemarin dengan tahun sekarang ada perubahan sedikit tentang mengenai pertumbuhan tumbuhan ya. Kemarin pakai discovery learning atau ya IPAS, pelajarannya IPAS, di mana kita mempraktekkan di mana fungsi dari batang. Jadi memang kita terapkan ke anak bagaimana discovery ini bisa praktek secara langsung dengan anak membawa bunga dan pewarna, tulisan wadah untuk wadahnya itu. Terus kita praktekkan nanti sekitar kita praktek pagi, nanti siang sudah terlihat bagaimana praktek ini terjadi. Siangnya itu bisa dilihat bagaimana proses dari batang itu, terus nanti ada lembar kerjanya atau LKPD-nya. Jadi nanti langsung dikerjakan di akhir. Tapi memang pada saat praktek memang itu belum terlihat karena itu butuh proses. Nah, prosesnya bisa nanti umpamanya kita praktekkan pagi, mungkin nanti siang itu bisa terlihat raketan ada titik-titiknya merah-merahnya atau ya tergantung warnanya apa. Terus yang kedua mungkin dengan penggolongan dari daun seperti menjari itu nanti anak-anak dicarikan bagaimana solusi dari anak itu nanti biar mencari prakteknya yaitu tadi mencari daun-daun yang mencari seperti apa, melengkung seperti apa dan seterusnya. Untuk matematika biasanya saya menggunakan basic learning. Jadi dari permasalahan itu memang banyak di antara permasalahan yang kemarin di kelas 3 karena kelas 3 belum kurikulum merdeka, jadi basicnya saya harus mengulang lagi Bapak. Jadi dari perkalian dulu, perkalian pembagian karena matematika itu basicnya di situ. Karena dasarnya dari matematika kalau tidak bisa perkalian atau pembagian, bisa rumusnya gaya percuma saja karena jawabannya pasti salah. Jadi memang ulangannya seperti itu. Terus untuk pembiasaan seperti biasa Bapak ada sarapan pagi, mungkin di akhir pembelajaran nanti ada pengayaan seperti itu Bapak untuk solusi saya dari matematika itu. Memang kelemahannya masih dasarnya dari matematika itu belum sempurna dari setiap anak. Memang setiap anak berbeda. Ada yang cepat, juga ada yang lambat seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada awalnya. Memang awal sudah memang kita harus melakukan formatif awal. Kalau diagnostik sekarang istilah itu digunakan untuk katanya untuk para ahli. Tapi kalau kita katanya kemarin sudah diganti menjadi formatif awal. Jadi mohon untuk diagnostik itu istilah itu dihilangkan dulu, diganti dengan formatif awal, yaitu untuk menggolongkan siswa mana antara yang itu yang kemampuan berdasarkan boleh menggolongkan berdasarkan kemampuan itu. Ini umpamanya kurang, ini lebih, ini pintar, itu nanti kita crosskan. Nanti yang pintar untuk total sebaya seperti itu untuk ngajari kayak gitu boleh untuk di kurikulum merdeka. Mengatakan seperti itu Tuhan. Terima kasih Pak Dery. Ini yang kelas 1 sudah ada peningkatan Bapak daripada tahun yang lalu. Kalau yang tahun lalu mungkin kan masih istilahnya juga masih belajar ya Pak. Jadi masih belajar awalnya bagaimana,
ternyata ini untuk naik fase untuk yang awali kelas 4 berarti kelas 1 dan kelas 4 sudah bisa menyesuaikan. Kalau yang tahun kemarin masih banyak kekurangan, berarti sudah ada banyak kewajiban dan peningkatan. Terima kasih untuk Pak Dodi. Terima kasih. Dilanjutkan sekarang untuk kelas 5. Bukan 4 masih ada. Untuk tadi kan? Sabar ya. Beberapa ini kita ada penggantinya mengetik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menyampaikan tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas 4 di semester awal. Sama dengan Pak Dodi, karena kita memang besok praktek apa, nah kita kan sama-sama gitu Pak. Nah paling juga yang di IPAS itu kalau kemarin anak-anak sudah saya suruh membawa beberapa contoh daun. Daun itu kan ulangan berbeda-beda ya Pak. Nah di situ anak-anak hanya saya berikan 4 jenis daun, 4 jenis tulang daun, ada yang menjadi, ada yang sejajar dan sebagainya. Nah di situ anak-anak hanya saya berikan keterangan kalau tulang daun ada 4, tetapi anak enggak saya beritahu contohnya dan apa dan apa. Nah di situ anak secara berkelompok mereka kemudian memisah-misahkan sesuai dengan tulang daun yang sudah saya berikan tadi. Jadi secara tidak langsung mereka sudah berpikir discovery learning Pak, penemuan. Jadi hanya diberikan pengertian ada tulang daun ini, tapi anak-anak mencari sendiri contohnya seperti apa. Nah, kalau untuk matematikanya, saya pengennya sih perkalian setiap pagi ya Pak. Setelah saya coba beberapa kali, 2-3 kali, ternyata anak-anak untuk pengurangan saja masih belum bisa. Terutama pengurangan yang atasnya lebih kecil daripada bawahnya. Biasanya kalau 0 dikurangi 7 itu pasti anak-anak jawabnya 7 Pak. Karena dipikir 7 dikurangi 0 itu bisa dibalik gitu ya. Kan harusnya menginjak depannya. Nah, untuk anak-anak kelas 4 kan sekarang menurut CP yang terbaru di matematika itu maksimal 10.000. Nah, jadi di situ anak-anak saya pakai untuk pengurangan, tetapi dalam bilangan yang ribuan. Jadi misal 2.000 dikurangi 785. Nah, itu nanti pasti anak banyak yang pakai contoh. Jadi 0 dikurangi 5, dipikir 5 dikurangi 0. Dibalik itu pikirnya besar. Ternyata masih banyak anak yang tidak fokus, belum bisa teliti dalam berhitung ya. Sehingga setiap pagi itu kadang saya di perkalian. Kalau dulu kan saya di kelas 4 itu selalu perkalian setiap hari. Tapi sekarang saya ajak Pak ada perkalian, tapi lebih saya fokuskan dulu terhadap pengurangan. Kalau penjumlahan alhamdulillah sudah bisa lancar. Untuk pengurangan itu mereka belum bisa teliti, jadi masih saya mix. Tapi perkalian karena ada di CP-nya tetap saya masukkan. Seperti itu Pak. Kendala yang dihadapi anak-anak nggak fokus, suka rame sendiri, gitu. Anak yang kelas 4 sekarang itu, walaupun anaknya sedikit, kalau kemarin seri 21 tuh enak ajarnya, sekarang cuma 17 tapi ramenya luar biasa. Nah itu ya, saya terkadang kalau teman-teman yang sudah bisa, sudah menguasai itu diberi pengayaan, yang lain saya suruh maju satu-satu. Saya cek ke depan, juga mereka mengerjakan di belakang, supaya biasanya yang bisa itu yang si pembuat onar. Jadi mereka saya panggil satu-satu supaya nggak ganggu teman-temannya yang lain. Gitu. Ya itu solusinya saya panggil maju satu-satu. Supaya tindak lanjutnya ke depan, semoga anak-anaknya yang saya satu-satu suruh maju tadi bisa lebih baik, tidak mengganggu teman yang lain. Ya, namanya tindak lanjut itu kan rencana yang akan dilakukan untuk anak-anak, bukan semoga. Nah, rencana yang dilakukan untuk anak-anak yang belum, itu namanya tindak lanjut. Rencana yang dilakukan bagi anak-anak yang belum, di
apa yang lain. Nah, anak-anak yang belum ini saya sendirikan dulu, diberikan latihan yang lebih spesial. Terima kasih untuk Atika. Ternyata Paknya jadi orang siapa nih Pak? Ini kan ke bahasa kelompok juga nih Pak. Harus bisa semuanya. Nah, oke. Ya, terima kasih untuk Atika. Dilanjutkan untuk kelas 5. Ayo, urut sapa sik? 1. Bu Maika dulu, enggak apa-apa. Enggak, Bu Maika. Ya, yang senior, jadi kayak gini, enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengajar kelas 5A. Mungkin di kelas 5 ini baru di tahun ajaran ini ya Pak menggunakan kurikulum merdeka, karena kurikulum yang sebelumnya kan masih menggunakan K13. Jadi pas saya masuk itu memang saya memilah-milah dulu materinya. Masya Allah ternyata banyak sekali. Karena yang IPAS itu kan ada 2, yang LKS hijau dan juga biru, ternyata banyak. Dan saya juga lihat materi, dengan materi yang segitu banyaknya itu saya tidak yakin anak-anak mampu menghafal semua materi IPAS-nya itu. Kemudian untuk solusinya itu saya sering ajak anak-anak untuk kuis, karena kan setelah jam siang itu biasanya ngantuk Bu, lapar Bu dan sebagainya, jadi mungkin fokusnya hilang. Jadi saya sering ajak mereka kuis per kelompok, per meja, dengan setiap anak maju satu-satu, nggak bisa langsung duduk, maju lagi, nggak bisa duduk lagi, nah seperti itu kan. Terus kemudian untuk kuisnya itu biasanya H-1 saya beritahu dulu, besok kita kuisnya materi bunyi ya. Kalau nggak bisa mungkin sifat-sifat bunyi apa ya? Bunyi merambati gula, merambati piye ngono kuwi. Terus nanti saya kasih tahu merambati piye, ya merambat jadi zat apa kan gitu, terus dia nambahke gitu kan. Gitu. Kemudian selain kuis biasanya saya juga sering ngajak praktek di luar Pak. Kalau setelah biasanya emang setelah istirahat kedua sih, karena ya itu tadi biar nggak ngantuk, gurunya juga semakin semangat dan yang lain semangat juga. Terus sering saya ajak ke itu luar, di depan sekolah kan juga ada taman, karena IPAS-nya itu kan delalah itu ada materi itu ya, ada materi siklus air kan Pak, siklus air, ada evaporasi, kondensasi dan sebagainya itu. Nah, itu kan harusnya yang air menguap itu kan dari laut, dari danau. Ini apa lah ya, tak pikir-pikir, oh ternyata ada sungai. Terus aku jalan-jalan kalau gambar siklusnya dia tahu kalau di sini itu seperti apa. Biasanya anak-anak sering saya ajak gitu. Jadi ya biar pikirannya lebih fresh lah, daripada baca buku terus itu suntuk juga sih, gurunya suntuk, anaknya juga suntuk gitu. Jadi ya untuk lebih mempersingkat, simple tapi lebih bermakna, saya gunakan untuk praktek dan juga kuis gitu. Dan kelas 5 mungkin seperti itu ya Kak. Materinya banyak, enggak Bu? Materinya. Ya, kalau materi kan memang materinya banyak ya. Permasalahan ke anak yang mana anak itu belum mencapai apa ya? Setelah pembelajaran yang disampaikan tadi, mesti ada anak yang kurang kan, tidak bisa untuk tercapai dalam tujuannya. Nah, terus itu nanti solusinya apa? Kendala nih di situ. Terus solusinya tindak lanjutnya seperti apa? Kalau untuk pencapaiannya itu kan memang setiap anak itu kemampuannya beda-beda Ibu. Jadi biasanya saya yang memilih-milih juga sih, kalau kita diskusi kelompok. Mungkin yang kurang dengan yang lebih bisa itu saya jadikan satu kelompok biar mereka bisa saling diskusi, karena mungkin sing iki iso tambah-tambahan, oh sing iki pinter gambar, jadi kan bisa jadikan satu menjadi sebuah kelompok yang keanekaragamannya seperti itu. Itu dari kelas saya. Ampun. Terima kasih untuk Bu Maika. Terima kasih. Lanjut untuk yang terakhir. Ya. Monggo Bu Arifan. Kalau
Bu Arifah ini benar-benar baru Bapak, lulus langsung bekerja di sini. Perpindah pulang apa bedanya? Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan di kelas 5B yaitu padanan pembelajaran matematika Pak, khususnya yaitu numerasi, karena kita kelas 5 kan mengadakan AMBK, ada literasi dan numerasi. Pada mapel yang literasi itu anak-anak sudah lumayan dari 30 soal hanya salah 5, salah 6 seperti itu. Tapi kalau yang bagian numerasi dari 30 soal itu salahnya bisa 20 dan hanya benar 6, 7 seperti itu Pak. Adapun solusi yang saya lakukan untuk permasalahan tersebut yaitu pada pembelajaran matematika saya buat pembelajaran yang menyenangkan, yaitu menggunakan media-media pembelajaran, membuat game seperti bola bilangan. Terus setiap pada akhir pembelajaran saya adakan coma yang melatih peserta didik untuk terbiasa dan mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi permasalahan yang ada di matematika. Selain itu, pada saat pembelajaran matematika, Delala kayak bakar. Pada saat pembelajaran matematika saya sempilkan sisipkan 1-2 soal numerasi. Jadi biar anak-anak bisa memahami maksud dari soal numerasi itu seperti apa dan cara menghitungnya bagaimana. Untuk solusinya seperti itu, Bu. Dan untuk tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan biasakan lagi untuk mencongaknya dan memahami soal-soal dari numerasi itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mundur dulu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang kelas 5. Ini memang kalau yang AMP, AMP bukan program dari pemerintah, tapi yang kita butuhkan di PMO ini adalah pembelajaran yang beragam. Jadi Bu Arifah itu sudah mengajarkan ke anak itu seperti apa. Nah, setelah teman-teman sudah mengajarkan tadi, kalau numerasi memang perlu harus disisipkan di situ. Numerasi, literasi, itu memang disisipkan di setiap mata pelajaran. Tetapi dalam penyampaian pembelajaran sehari-hari itu seperti apa yang sudah panjenengan lakukan di kelas jenengan yang disampaikan. Itu lagi diajari itu ya. Menyampaikan PMO itu ya seperti ini, menyenangkan ya, malah murid ya. Enggak, disampaikan. Untuk materi seperti contohnya pada pembelajaran PPKN itu kan ada materi keberagaman. Pada saat itu saya ajak anak-anak ke taman membuat drama tentang keberagaman. Selain pembelajaran PPKN itu juga bisa mencakup pembelajaran bahasa Indonesia karena dia membuat drama dan membuat teks drama, lalu mereka memainkan dramanya yang bertemakan keberagaman. Anak-anak sangat antusias, Bu. Mereka mau minta lagi buat ke taman. Pembelajaran dilaksanakan di luar. Mungkin di kelas juga gerah, walaupun pasnya kita udah ada 4, tapi anak mungkin bosan ya Bu ya jika di kelas terus. Setelah itu anak-anak minta lagi walaupun saya belum merealisasikan lagi. Solusinya saya ke kamar
kegiatannya. Tindak lanjutnya Tidak lanjutnya mungkin nanti saya akan memberikan saya akan memilih metode dan media pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, bisa menyenangkan lagi agar anak-anak bisa mempelajari pelajaran beliau. Berarti untuk perbaikan pembelajaran ini. Nah, terima kasih untuk Mbak Rifa, untuk tentu pertama pengalaman mengajar. Pun ngadep ning ngarepak berarti sudah PD. Nah, sudah. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Ternyata PM Ulwing sangat menyenangkan Bapak daripada daring, ya toh. Kalau daring bisanya ya kok sinyalnya sing hilang kan seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini sudah bisa terlaksana PMO. Sekarang monggo waktu saya serahkan kepada Bapak pengawas di mana untuk memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyampaikan. Baik, kasih harus dulu untuk semuanya. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, saya awali dari kelas 1 bulan. Betul tentang bulan tadi fokus membaca menulis anak-anak kelas awal. Dan dalam membaca menulis itu tidak harus dengan huruf Ibu. Ya mungkin dengan peragaan-peragaan yang lain. Dan penjumlahan sederhana itu tidak harus berupa angka, mungkin dengan benda, ya dengan benda yang dibawa anak, yang ditemukan anak atau dari kerikil dan sebagainya. Dan untuk bulan yang belum tercapai di kelas 1 tolong disampaikan di kelas 2 dari masing-masing anak. Tadi alhamdulillah sudah ada ilmu baru di Bapak Ibu. Kalau dulu adanya pembelajaran tes diagnostik, tapi juga dari Pak Dodi menyampaikan sekarang istilahnya formatif alat. Itu ya memang lebih spesifik, lebih bagus. Buat diagnostik itu untuk mengelompokkan gitu ya, gitu. Itu untuk Bu Rahma dan Bu Rahma, Bulan dan Bu Rahma. Untuk Bulan sama masih 4 guru. Berhitung, mencongak dan sebagainya ke dalam masih ada 4 anak yang membacanya masih kurang. Lain tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada anak, mungkin anak itu membacanya kurang tapi panjenengan gali keahliannya sebenarnya apa. Satu contoh, dia sukanya ngomong terus misalkan, jadi nanti dalam kelompok dia sebagai pembicara. Kok anaknya diam tapi tulisannya bagus, jadikan penulis. Inilah namanya menggali potensi anak. Baik itu dari masing-masing kelas seperti itu caranya. Itu namanya kita pembelajaran yang keberpihakan kepada anak, terlayani itu ya seperti itu. Maka dibaca tadi mater jumlah kelas itu ya minimal itu maksimal itu 20. Kami belajar dari SD PMK kemarin itu saya koordinasi dengan ketua direkturnya. Dari direkturnya itu di sana sudah matok karena penerapan kurikulum merdeka dia bisa terlaksana. Jadi seperti di SD itu mana aktif Bu, itu sudah 20 Bu maksimal per kelas. Mungkin di sini tadi dia masih 32 ya. Untuk berikir ya Pak Dodi ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut Bu Yeni tentang fokus metode cerita ceramah. Oke, tidak masalah. Walaupun itu kelas 2A Bu, anaknya bukan kurikulum baru karena sudah dari kelas 1. Jadi dia melanjutkan. Jadi nanti catatan dari guru kelas 1 itu ini topase A, C, B yang belum bisa dikuasai. Itu sebagai catatan. Jadi sekali lagi itu untuk kelas 2 tadi tentang untuk mengetahui karakter anak. Jadi, oh iya pun ketika dari menurut angin dan sebagainya mungkin dengan metode yang lain. Mungkin memberi hadiah, terus ini bisa ngomong bisa menjawab dengan benar, diberi hadiah, dikasih ribet, mungkin ibu-ibunya permen dan sebagainya akan merasakan.
Udah ya, jadi jangan hanya ditekan-tekan oleh materi-materi, tapi inilah nanti tumbuh kembangnya antara otak kanan dan otak kiri bisa seimbang, harapannya seperti itu. Kemudian untuk Bu Ami kelas 2B sila-sila Pancasila dan mencari buku juga anak-anak boleh, misalkan dalam satu ketika praktek tentang mencari tentang informasi membawa HP, anak-anak kecil pun sudah boleh, bahkan diwajibkan saat saya menerima penjelasan dulu itu. Namun itu kuncinya harus diawasi Bapak Ibu guru, jangan sampai salah klik. Hanya itu. Jadi memang tentang HP itu untuk kurikulum merdeka itu memang sangat-sangat dibutuhkan, menggali informasi, bagaimana kesulitan mencari contoh daun yang menjadi itu kan juga dari situ. Jadi tadi contoh yang untuk kelas 4 tentang IPAS tadi sudah menerapkan Pak Dodi discovery learning. Jadi di dalam kurikulum merdeka tadi dikelompokkan ada 4 metode itu Pak. Baru metode yang dijelaskan Bu Muyas yang sekian banyak yang sudah diterapkan nanti dikelompokkan menjadi 4 macam itu. Nah nanti di dalam penerapan 4 metode yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk Bu Atika sangat bagus sekali tentang daun tadi, membawa contoh daun-daun, anak menyimpulkan sendiri, jangan langsung diberitahu oh yang seperti ini misal ini menjadi atau tidak ya ini dan sebagainya, itu nanti anak biar bisa menyimpulkan sendiri. Itu tentang tadi matematika Bu ya, 0 dikurangi 5 kok dibalik menjadi 5 dikurangi 0, yaitu anak seperti itu diawali dari angka-angka kecil. Misalkan 10 dikurangi 5 walaupun di CP sudah ratusan ya, yang masih kesulitan itu diawali dari angka-angka kecil. Misalkan 10 dikurangi 5 kan hanya pinjamnya 1 yang di depannya. Nah itu bisa dihitung dengan jari dulu. Oh yang 0 dikurangi 5 ya itu ingin ngarep, maka dikenalkan adanya satuan, puluhan, ratusan, siji gile. Ini artinya puluhan, sing 00 satuan, gitu. Puluhan itu 10, nek disilek golindo jadi 10. Misalkan 11, 1 dikurangi 5 nggak bisa. Jangan sampai dibalik 5 dikurangi 1 itu nanti lebih kepada penanaman konsep. Nilai ngarepe jangan oke-oke sedikit baru kelas 4 kalau belum paham ya bukan 11 dikurangi 5 misalkan siji dikurangi 5 dimulai berarti masih 4 ya ini satuan dikurangi satuan orang iso nilai gini puluhan dan sebagainya. Itu dengan bahasa ibu, karena di dalam penerapan bahasa Jawa itu dari bahasa Provinsi Jawa Tengah itu bahasa pengantar panjenengan untuk mengajar kelas 1, 2 masih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa ibu. Orang hubungan bahasa Indonesia semua tidak harus. Kemudian untuk Bu Maike kelas 5A kuis bagus sekali ya, penerang atau dengan kuis itu sangat bagus. Jadi kuisnya kuis yang ditayangkan di layar ya Bu ya. Iya, kemudian dia tinggal maju gitu. Ya itu lebih bagus itu nanti untuk mengurangi. Jadi anak itu akan berlomba-lomba. Saya sendiri Bu Muyas kalau sedang bintek ya seperti itu berlomba-lomba, inilah untuk daya nalar anak untuk berpikir akan lebih bagus. Itu kemudian 5B Bu Latifah ya. Oh khususnya ya tentang literasi numerasi sekaligus saya sampaikan Bu Muyas di dalam PRO tentang pembelajaran. Memang untuk literasi dan numerasi itu tidak hanya kelas tinggi. Sudah saya sampaikan bahwasanya dari kelas 1 sudah diajarkan tentang literasi dan numerasi. Karena nanti endingnya penilaian di satuan pendidikan itu dari awal Bapak Ibu rapor pendidikan. Ya sekarang namanya rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikan semuanya sudah hijau, otomatis akan bagus. Dari mana itu? Dari literasi dan numerasi, karakter dan lingkungan belajar atau sumber lingkungan belajar Sulijar itu. Ini Bapak Ibu kebetulan saya juga dan literasi.
Kota Surakarta, ketua timnya adalah saya. Yang saya dikirim ke Surabaya. Itu memang literasi di Indonesia itu sangat rendah. Informasi dari Kemendikbudristek Indonesia itu nomor 2 Bapak Ibu, tapi ngeri nomor 2 dari belakang. Ini memang kami sudah menerapkan dengan berbagai macam literasi itu. Literasi itu tidak hanya membaca Bapak Ibu, perlu apa dengan paham. Ada literasi lisan, ada tulis, ada perilaku, itu untuk di dalam literasi, tidak hanya membaca. Maka di dalam penerapan literasi, sekali lagi di kelas-kelas adanya bimbing literasi, ada mural, ada sudut baca. Itu adalah kebiasaan anak untuk memahami literasi. Literasi lisan itu juga penting. Tadi sampaikan oleh Bu Guru kelas 4 tadi, mengajarkan, membuatkan sebuah cerita dari pendidikan Pancasila dan bahasa sebuah drama, pemintaan kamar itu kreatif anak-anak yang sangat luar biasa. Rasa tambahan saya ini itu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Jadi kalau sudah cukup, saya kembalikan pada Bu Muyas. Memang kemarin koordinasi dengan saya, Pak, secara luring saja, secara daring saja Pak, nanti kurang maksimal. Ya, nanti kalau seperti ini kan bisa saling. Kuncinya kolaborasi. Ya kalau memang guru kelas 2 dengan kelas 2 tidak bisa maksimal, ya dengan guru kelas 1, karena sama-sama satu fase. Kelas 4 dengan kelas 5, oh ini yang belum terselesaikan di kelas 4, menjadi PR. Walaupun fasenya beda ya Bu, yang kelas 5, 6, yang kelas 5 itu adalah fase C, itu adalah yang baru. Orang saat dipikir abot-abot, bangun materinya pemetaan. Maka di dalam setelah kita tahu CP, kita buat apa Bapak Ibu? TP, tujuan pembelajaran. Setelah kita buat TP, kita membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Di alur itu sudah ada, oh ini materi ini selesaikan berapa jam pelajarannya. Setelah itu baru kita buat apa Bapak Ibu yang terakhir? Modul aja. Memang harus seperti itu, alurnya harus seperti itu. Demikian tambahan dari saya, sudah sangat luar biasa. Sekali lagi kasih aplaus bersama-sama untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara bagi direktur kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibit menyampaikan masukan untuk penguatan bagi Bapak Ibu guru di SD Muhammadiyah 4. Ternyata Bapak Ibu guru di Muhammadiyah 4 hebat-hebat Bapak. Jadi saya sangat bangga sekali. Apapun kita kunci kesuksesan, karena terpaksa berarti harus bisa. Nah, terpaksa itu memang kudu dipaksakan. Akhirnya dengan terpaksa akan terbiasa. Setelah terbiasa akan bisa. Luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi setiap PMO kita nanti bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu guru yang lain juga. Dan perso yang ternyata seperti itu. Kalau seperti ini sekarang untuk PMO memang harus kepala sekolah yang memimpin, didampingi oleh Bapak pengawas untuk setiap PMO. Terima kasih Bapak. Semoga nanti setiap PMO bisa mendampingi terus-menerus di SD Muhammadiyah 4. Dan SD Muhammadiyah 4 siap mengimbaskan ke sekolah yang lain. Kalau melihat seperti ini loh penyampaian berarti kan sudah siap. Belajarnya sudah luar biasa. Kemarin sudah ada nanti untuk Pak Dodi dan Bu Rahma. Silakan dulu. Nanti untuk tahun berikutnya sudah menyusul kelas-kelas berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kami ini adalah bacaan Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Kita sedang melaksanakan PMO 90 menit dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga Bapak
mengambil manfaat dari PMU ini dan nanti bisa meningkatkan pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua, karena masih banyak PR yang harus diselesaikan di kelas kita masing-masing. Seperti itu, kalau ada masalah dipecahkan bersama, kan ya? Jadi tidak didem sendiri, jadi dipecahkan bersama. Jadi alhamdulillah pecah suaranya. Pakai mic kok, kalau nggak mic ya den gitu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup PMO pada pagi menjelang siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Lanjutnya kita foto bersama. Kita cari foto ya. Mupaskan. Siap. Sekolah penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.